MSI dan akan bersama mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala dan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Allah selalu berikan kemudahan. Amin. Ya, saya hormati juga teman-teman seperjuangan ya di saya alamin ini. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya sampai lulus. Stay Al-Hikmah. Nama kampusnya salah. Stay Al-Hikmah. Al-Amin. Oh. Nah, kelas ini Al-Hikmah ya. Mohon maaf. Kau ngajar ke Alamin? Enggak, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ngajar. Ya. Baik, mohon maaf tadi ya. Bisa di Stay Al-Hikmah Jakarta Selatan. Semoga kita semua juga Allah berikan kemudahan, kami kita semua lulus gitu ya. Apapun rintangan kita hadapi bersama. Baik teman-teman semua, izinkan saya untuk mempresentasikan makalah atau materi pada sore hari ini, yaitu tentang pembelajaran dengan metode CARE, Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension. Ya. Ya. Di sini latar belakang terlebih dahulu ya. Ini kita langsung saja di makalah atau materi yang sudah saya berikan di grup ada. Nanti enggak ke materi pembelajaran iCare ya. Introduction, Connection, Application, Reflection, dan Extension itu yaitu model pembelajaran suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membangun kurikulum, untuk merancang bahan pembelajaran yang diperlukan, serta untuk memandu pengajaran di dalam kelas atau pada situasi pembelajaran yang lain. Ya, kelas. Jadi belajar di luar kelas. Tahapan model pembelajaran iCare itu tahap pertama adalah introduction atau pengenalan, di mana pada tahap pengenalan ini ada dua hal penting. Pertama yaitu menginformasikan rumusan tujuan atau objektif yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Kedua, informasikan bagaimana bahan yang akan disajikan sesuai dengan bahan secara keseluruhan atau konteksnya. Ya. Yang kedua tahapannya yaitu adalah connection atau menghubungkan, di mana pada tahap ini yaitu menghubungkan informasi dan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik dengan informasi yang akan disajikan atau informasi baru. Model ini memfokuskan dengan membuat hubungan-hubungan secara eksplisit di dalam setiap wilayah mata pelajaran. Kalau sekarang tematik gitu ya, saling terhubung. Hubungan satu topik dengan yang lainnya, hubungan suatu keterampilan dengan keterampilan lainnya, hubungan sekarang dengan yang akan datang. Tahapan yang ketiga yaitu application atau mengaplikasikan. Pada tahap ini yaitu pembelajaran dilakukan dengan interaktif dan mengaplikasikan bahan atau materi yang diajarkan dengan persoalan-persoalan nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang tahap keempat yaitu reflection atau refleksi, yaitu membantu peserta didik mengorganisasikan pikiran dan pemahaman bahan yang telah dicapainya dengan memberi kesempatan untuk memperluas informasi yang telah diperoleh. Waktu refleksi ini memberikan peserta didik kesempatan mengekspresikan secara verbal pengetahuan mereka. Kalau tidak ujian atau tes gitu ya. Yang kelima, tahap kelima adalah extension atau melanjutkan. Ada dua kegiatan utama dalam tahap yang kelima ini. Pertama, pendidik melakukan serangkaian pengalaman belajar tambahan yang bisa memperkaya pengetahuan yang telah dicapai peserta didik. Nah, terutama bagi peserta didik yang diyakini telah menguasai bahan atau materi yang telah diajarkan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran iCare. Di sini
Kelebihannya adalah peserta didik dapat memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. Peserta didik dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus sehingga terjadilah proses internalisasi. Peserta didik dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimisasi ide-ide sesuai atau sehingga memudahkan terjadinya proses transport ide-ide dalam memecahkan masalah. Nah, di sini juga pendidik sebagai fasilitator dan motivator yang menstimulasi peserta didik. Penilaian dilakukan selama dan akhir proses pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana peserta didik membangun suatu pengetahuan. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Karena kembali kepada forum, silakan pada teman-teman untuk memberikan masukan mengenai makalah yang saya sajikan, PowerPoint yang saya sajikan ataupun penyampaian yang saya sampaikan. Silakan pada teman-teman. Tadi saya kayaknya nggak mendengar kelemahannya ya. Tadi habis kelebihan ya. Kemarin nggak ada. Lewat. Oh kelemahannya malah nggak ada ya. Saya lagi nungguin makanya kelemahannya. Nungguin ya. Nungguin ya. Sebetulnya kelemahannya. Biar pas dulu. Ada yang lain? Nggak ada, alhamdulillah kalau nggak ada. Malah kita ke pertanyaan. Yang nggak ada, cari salahnya gitu. Baru bukan. Ya. Kalau ada pertanyaan. Nah. Saya tanya. Ya. Sebutkan contoh application atau interaktif atau persoalan yang nyata dalam pembelajaran ini. Contoh aplikasi ya. Iya. Dalam Pembelajaran. kehidupan sehari-hari kenyataan kan? Iya. Baik, Pak. Tuhan, yang lainnya. Ya. Nggak ada. Kayaknya ya hanya berapa orang, 5 orang, cuma satu-satu semua. Iya, Iya, benar. Makanya mungkin pelengkap tadi kan katanya ini ada kekurangan dan kelebihan. Coba memberikan pelengkap dari kekurangannya. Nah ini kan nggak kelebihan banget. Dari kekurangan dalam model pembelajaran ICAT. Kan gitu. Sebutkan kekurangan. Di sini baru tertera kelebihan. Ayo Bapak tuh. Saya juga. Tadi itu yang mau Johan nanya apa? Saya application. Application pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ICT. Contoh. Contoh aplikasi. Contoh beberapa aplikasi pembelajaran.
Lanjut. Budilan, Bila ada bila orang bila harus ya. Budi, Edi, Badi, Ya silakan. Nggak ada Pak. Nggak ada. Mas siapa? Aja. Nggak ada juga. aja. Ada dong. Saya baru nanya udah tanya sih itu. Masa? Udah kepikiran dari dulu kan. Yang cewek Saya mulai bilang. diudah-udah Sambil ditanggapi aja. Nanti biasanya sambil jalan muncul ide-idenya. baik. Nah, tadi pertanyaan yang pertama dari teman kita, Bang Wahyudi, yaitu tentang contoh pembelajaran application yang diterapkan kepada peserta didik kita yang mana sehari-hari itu dikerjakan. Ya, banyak sekali